Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, menyongsong pada pesta kelahiran Tuhan Yesus, seluruh Perhalado HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, menyampaikan selamat Advent pertama di tanggal 3 Desember 2023. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, liturgi Advent pertama dari anak-anak sekolah minggu. Matius 24 ayat 37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Matius 24 ayat 39 sampai 40. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 41 sampai 42. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 43 sampai 44. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagimu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Advent pertama. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 590 ayat 1 dan ayat 2. Advent panggilan yang
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Titus pasal yang kedua ayat 13. Demikian bunyinya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel di Minggu Advent yang pertama ini, yang diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-80, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian Asap, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiringi Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para keruk, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan
datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan, tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat Advent. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di AKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum anak lahir. Jumat 10 November 2023 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak ES Silalai, Ibu DP Boru Simanjuntak, alamat Jalan Sail, Perumahan Gria, BPG Blok C nomor 2, Sektor Pekanbaru Tongah. Jumat 1 Desember 2023 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Dr. Gendedi Tumanggor, Ibu Dr. Sarah Boru Silalai, alamat Jalan Pemuda nomor 93, Sektor Padang Bulan 1, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Joshua Siregar SE, putra dari Bapak Ronald R. Siregar, Ibu Dela Ana Boru Tagarung almarhum, alamat Jalan Tuanku Tambusai, Kompleks CNN Blok B nomor 2, Sektor Padang Bulan 3. Jemaat AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dengan Tio Feni Purba S. Pesi, putri dari Bapak Tiam Hui Purba, Ibu Rusmawati Boru Napitu, alamat Jalan Tiung Ujung, Sektor Padang Bulan 3, Jemaat AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Desember 2023 pukul 10 WIB di AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Kamis 7 Desember 2023 dimulai pukul 10 WIB bertempat di ruang konseling. Ketiga, dana pembelian mobil Luria. Minggu hari ini 3 Desember 2023 kita akan mengumpulkan persembahan sokongan pembelian mobil Luria melalui amplop khusus, diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Majelis Gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp127.953.496 dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Minggu hari ini 3 Desember 2023, Pendeta Victor Singal H. Silalai STA MM, Pendeta Resort, melayani di AKBP Tampan pukul 10 WIB, memberangkatkan Sintua pensiun. 2. Berita sekolah minggu. Gladi Resik Natal sekolah minggu, Orong 2 dan Orong 3 sekolah minggu kota dilaksanakan minggu hari ini 3 Desember 2023 pukul 13.30 bertempat di gereja. 2. Jadwal Natal sekolah minggu kota, Batita, Balita, Orong 1 atau kelas 1 sampai 2 SD diadakan pada Jumat 8 Desember 2023 masuk pukul 16.30 WIB bertempat di gereja KBP Pekanbaru. Sekolah minggu kota Orong 2 dan 3 kelas 3 SD sampai dengan SMP pada hari Sabtu 9 Desember 2023 masuk pukul 16.30 WIB bertempat di gereja AKBP Pekanbaru. Sekolah minggu Padang Bulan pada hari Minggu 10 Desember 2023 masuk pukul 16 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu Padang Bulan. Yang ketiga, Konven Advent Natal AKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin 4 Desember 2023 pukul 10 WIB diadakan konven sekaligus perayaan Advent dan Natal full time AKBP Distrik 22 Riau bertempat di Hotel La Bersa. Yang keempat, lansia senam. Pada hari Selasa 5 Desember 2023 senam osteoporosis pukul 7 WIB untuk lansia di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna orange. Pada hari Minggu 17 Desember 2023 akan diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berumur 70 tahun sampai dengan 71 tahun pada ibadah kebaktian siang pukul 11 WIB. Bagi jemaat yang menerima ulos agar hadir pukul 10 WIB untuk mendata ulang jemaat yang menerima ulos. Yang berikutnya Advent. Minggu hari 3 Desember 2023 Advent yang pertama yang membawa krans Advent dari sekolah minggu. Minggu 10 Desember 2023 Advent kedua
yang membawa krans Advent dari remaja dan Naposo Bulung. Minggu 17 Desember 2023 Advent yang ketiga yang membawa krans Advent dari Ina. Minggu 24 Desember 2023 Advent keempat yang membawa krans Advent dari Ama. Rapat Uria pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 9 WIB akan diadakan rapat Uria untuk menetapkan program kerja dan anggaran tahun 2024 di konsistori baru. Untuk itu para lado mengundang jemaat utusan setiap sektor 3 orang, 2 orang pengurus setiap seksi, badan audit dan pengurus badan usaha, panitia pembangunan untuk mengikuti rapat tersebut. Rapat pembentukan panitia pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru AKBP Pekanbaru. Pada hari Selasa 5 Desember 2023 pukul 19 WIB akan diadakan rapat pembentukan panitia pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 AKBP Pekanbaru. Peserta anggota rapat 3 orang dari kaum bapak dari setiap sektor. Kiranya Tuhan menyertai kita. Perjamuan Kudus. Pada hari Selasa 28 November 2023 telah menerima perjamuan kudus Bapak Sintua Dr. Andus R. Pardede, Opu Rama, alamat Jalan Pajar, Sektor Labu Baru Barat. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Desember 2023 dari Sektor Arengka Indah. Suara Diakonia, Bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2023, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako berupa beras, susu atau bubuk kental, gula, minyak goreng, dan lainnya yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan pada hari Senin 20 Desember 2023. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ulang tahun, Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 sampai 9 Desember 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menaun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sudah di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Advent yang pertama,
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-13, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-37. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan menghantarkan kita memasuki minggu Advent yang pertama, tepat pada minggu ini. Advent dalam bahasa Latin, Adventus, mempunyai arti kedatangan. Dan masa-masa Advent sendiri berlangsung selama 4 minggu sebelum kita tiba pada perayaan hari Natal, perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus. Advent bagi orang Kristen di satu sisi menjadi persiapan bagi kita untuk menyambut kedatangan atau kelahiran Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Sementara di sisi lain juga Advent mengingatkan kita dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sesuai dengan apa yang kita yakini melalui pengakuan iman rasuli kita, pasal yang kedua, bahwa Dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu di masa-masa pelayanan Tuhan Yesus sendiri sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini, Ia juga telah memperingatkan kepada para murid-muridnya akan kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya. Karena itu Injil Markus pasal yang ke-13 ini secara keseluruhan sesungguhnya adalah bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan khotbah minggu ini adalah bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman yang memberitakan tentang kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Yesus menyampaikan khotbah tentang akhir zaman kepada para muridnya 3 hari menjelang Yesus ditangkap, diserahkan untuk disalibkan. Artinya sebelum perpisahan Yesus dengan para murid-muridnya, sebelum mengakhiri pelayanannya di tengah-tengah dunia ini dengan terang, tegas dan jelas,
Yesus menjelaskan bahwa pada waktunya Anak Manusia itu akan datang untuk kedua kalinya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika berbicara tentang akhir zaman, ramai orang ingin mengetahui apa sesungguhnya yang akan terjadi pada akhir zaman dan bila manakah saat itu akan terjadi. Kapankah kepastian tentang akhir zaman? Kalau Yesus memberitakan bahwa akhir zaman itu pasti akan terjadi, kemudian banyak orang mempertanyakan bila manakah dan kapankah itu akan terjadi. Apa sebenarnya yang akan terjadi pada bumi dan segala isinya yang kita diami ini? Dan mendengar kata akhir zaman menghantar banyak orang kepada ketakutan dan kekhawatiran. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara tentang akhir zaman menghantar banyak orang kepada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, karena tidak dapat membayangkan sebuah kengerian yang terjadi ketika saatnya itu akan tiba. Karena itu apa sebenarnya yang Alkitab katakan tentang akhir zaman? Benarkah itu merupakan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang percaya kepada Allah? Dan bagaimanakah sebenarnya sikap kita, persiapan kita dalam menghadapi akhir zaman? Sekali lagi, sesuatu yang pasti akan terjadi, peristiwa yang pasti akan terjadi. Markus pasal 13 khotbah tentang akhir zaman sesungguhnya diawali dengan kekaguman seorang murid yang disampaikan kepada Yesus. Ia melihat kokohnya batu-batu dan megahnya gedung-gedung, menunjuk kepada bait Allah dan menyampaikan kekagumannya itu kepada Yesus. Kalau kita membaca Markus pasal 13 ayat yang pertama, diberitakan ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Tapi apakah respon Yesus? Apakah reaksi Yesus terhadap perkataan muridnya itu? Saya juga bisa membayangkan bagaimana reaksi atau respon murid tersebut setelah mendengar apa yang Yesus katakan. Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu di ayat kedua, bahwa tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Gedung-gedung megah itu, batu-batu yang begitu kuat itu tidak akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, tapi semuanya itu akan diruntuhkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belum lama ini di bulan November diberitakan bencana yang terjadi di 4 desa di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, di mana keempat desa ini diterpa banjir bandang pada malam hari setelah hujan deras yang terjadi selama 2 minggu terakhir. Ada kesaksian salah seorang warga yang menyaksikan bahwa kejadian seperti ini baru pertama sekali terjadi di wilayah mereka. Adapun kejadian ini mengakibatkan sejumlah rumah, lahan pertanian milik warga menjadi rusak, tertimbun lumpur yang sangat hebat. Dan Jumat kemarin kita juga mendengar berita tentang bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Simangulape, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Desember bagi penduduk desa diawali dengan bencana yang memilukan hati. Kalau kita perhatikan batu-batu yang begitu besar menimpa rumah warga, lahan pertanian warga, rusak, bahkan ada warga yang tidak diketahui apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Dari bencana yang terjadi kita bisa melihat bahwa rumah-rumah yang kita bangun dengan jerih payah, lahan-lahan yang ditanami dan mengharapkan akan datang hasil panen pada waktunya, tapi seketika bisa hancur binasa.
Karena tak seorang pun mengetahui tentang kejadian dahsyat yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, firman Tuhan Markus pasal 13 ini mengingatkan kita tentang hal ini. Bahwa apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Rumah-rumah megah kebanggaan kita. Bangunan-bangunan yang kita bangun dengan jerih payah kita. Seketika itu juga bisa lenyap tanpa kita sadari. Yesus telah peringatkan bahwa sebuah bangunan rumah, gedung yang kita banggakan, sekali lagi seketika bisa hancur ketika sebuah peristiwa dahsyat terjadi tanpa seorang pun dapat memperhitungkannya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam banyak hal, banyak kejadian, banyak peristiwa yang mengejutkan di luar perkiraan kita manusia. Tuhan mengingatkan kita untuk bijak menyikapinya. Termasuk untuk tidak terburu-buru, tidak terjebak atau tergoda, mereka-reka untuk menentukan peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Hati buahon nama tikina. Masa peperangan Israel dan Palestina, walaupun dari dulu itu terjadi. Bencana alam, bencana banjir bandang, membuat sebahagian orang mengambil kesimpulan sendiri. Mungkinkah akhir zaman akan segera tiba? Benar bahwa dalam menantikan kedatangan Kristus dalam kemuliaannya, sesungguhnya kita diingatkan bukan terjebak untuk menentukan kapan waktunya kedatangan akhir zaman itu. Tuhan hanya mengingatkan kita, tariklah pelajaran dari sekian banyak yang terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah dunia ini. Tarik pelajaran dari pohon ara, mengingatkan para muridnya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tapi Yesus tidak menyebutkan kapan itu terjadi. Karena malaikat-malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, tapi hanya Bapa saja. Apa yang harus kita lakukan? Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah, waspadalah. Karena hal-hal menjelang kedatangan akhir zaman, peristiwa-peristiwa dahsyat akan terjadi. Benda-benda langit sendiri pun tidak tahan karena dahsyatnya kedatangannya. Kita melihat dalam nats kita ini. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tabayak kojo molomitok mataniari. Kita bayangkan bintang-bintang itu akan jatuh. Kedahsyatan yang luar biasa telah Yesus ingatkan dan sampaikan kepada para murid-muridnya, termasuk kepada kita saat ini. Sekali lagi, benda-benda langit sendiri pun tidak tahan dengan kedahsyatan kedatangannya. Ia datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya, menyuruh keluar seluruh malaikat-malaikatnya, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung bumi dan ujung langit. Tidak ada yang terluput. Orang-orang benar, orang-orang setia yang menderita, yang bertahan, kuat terhadap godaan, semuanya akan dikumpulkan. Orang-orang benar yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi diperhitungkan oleh Tuhan, dikumpulkan dari segala penjuru. Tidak ada yang tidak diawasi oleh Tuhan. Karena itu bertahan sampai akhir zaman. Bertahan sampai akhir zaman tiba. Walau tak seorang pun dapat memprediksi kapan peristiwa itu akan terjadi. Karena fakta bahwa tidak seorang pun bisa memprediksi. Maka apa yang perlu sebagai persiapan kita menjelang akhir zaman? Sebenarnya membuat kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu,
untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, kita diingatkan untuk percaya pada Kristus, bertobat dan meninggalkan segala dosa-dosa kita. Jangan menunggu tua atau menunggu hari baik. Karena waktu kita sangatlah terbatas. Dan untuk esok hari pun tak seorang pun kita tahu tentang peristiwa apa yang akan terjadi. Yang kedua, kita diingatkan mari melayani Tuhan dengan semangat yang kita miliki. Dengan segala apa yang kita terima sebagai pemberian Tuhan. Karena jika hidup hanya dihabiskan dengan kenyamanan diri, maka hidup kita sesungguhnya sangatlah tragis. Jangan pernah berpikir bahwa hidup kita adalah untuk kenyamanan diri kita. Membuat diri kita sendiri senang, membuat diri kita sendiri nyaman, tanpa peduli dengan orang lain. Sekali lagi, hidup hanya untuk kenyamanan diri sendiri dan untuk menyenangkan diri sendiri adalah hidup yang sangat tragis. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang bersosialisasi dan peduli dengan orang lain, orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, kita juga diingatkan wartakan Injil kebaikan Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Kita mungkin bisa mewartakan kebaikan Tuhan bukan hanya melalui perkataan kita, tapi dengan tindakan kita. Dengan perkataan kita, kita bisa memberkati, dengan tindakan kita dan dengan apa yang kita miliki juga kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Sehingga ketika orang lain merasakan pertolongan kita, dia juga mengakui kebaikan Tuhan melalui pemberian kita. Karena hidup kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Beritakanlah tentang kebaikan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sekarang ini banyak orang yang mau viral, tapi memviralkan keburukan orang lain. Sekarang ini ada banyak orang mau viral, tapi memviralkan kelemahan orang lain. Dakuboto 3.000 hali di Bagihon, namasa di Sipahutar, kan begitu. Kemudian dengan seenaknya orang memberikan komentar tanpa tahu kepastian yang terjadi. Orang gampang bisa memberikan penilaian negatif. Kita semua mungkin gampang memberikan satu kesimpulan. Mengapa perempuan itu begitu tega melakukan, meninggalkan pasangan di depan altar. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu alasan dari lubuk hatinya yang terdalam. Tapi dengan mudah orang memviralkannya, menceritakan kesalahan, keburukan, kejelekannya. Ingin viral tapi memviralkan kejelekan dan keburukan orang lain yang justru sebenarnya membawa dosa bagi diri kita sendiri. Setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, setiap tulisan dari kata-kata kita, itu semuanya terkadang sadar atau tidak sadar membawa dosa bagi setiap kita kalau kita tidak mampu menguasai diri kita. Karena itu sebagai orang percaya, mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna bagi membangun orang lain. Roma 14 ayat yang ke-19. Mari semua mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera selagi Tuhan masih memberikan waktu, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan sebelum akhir zaman itu tiba. Karena sejarah ribuan tahun dunia dan segala penderitaan bukan semakin membaik. Orang-orang Kristen juga akan menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Tapi sebagai orang-orang Kristen juga kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang berjanji dan pasti akan menepati janjinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang benar. Dan doa kita adalah bagian dari orang-orang benar itu. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sekali lagi, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kuasai diri dalam segala hal, kuasai tindakan dalam segala hal. Mari memelihara iman kepercayaan kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-23, Yesus juga mengingatkan para muridnya termasuk kita, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini
kepada kamu. Bukan tidak ada peringatan. Peringatan itu sudah diberikan. Waspadalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi berjaga-jagalah. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita, apapun yang Tuhan beri kepada kita. Hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga hidup kita juga menjadi layak di hadapan Tuhan, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur atas kepastian kedatangan akhir zaman yang Tuhan janjikan kepada para murid-Mu, termasuk kami hari ini. Sehingga kami memahami dan mengerti bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga kami pun menyadari ketika Engkau memberikan kesempatan sekarang ini dan saatnya bagi kami untuk bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa kami, masa lalu kami tanpa Tuhan, berjalan menuju masa depan menjelang hari Tuhan yang mendekat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan menghantarkan kami sampai ke minggu Advent yang pertama ini. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu, hantarkanlah kami juga menjalani tahun 2023 ini. Kuatkanlah kami menjalani hidup dengan pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan berkati juga seluruh jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan segala pergumulan, tantangan hidup, dalam perjalanan hidup, kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan menjalani hari-harinya. Tuhan, Engkau juga memulihkan jemaat-Mu yang sakit, yang menderita, Engkau kuatkan. Engkau pelihara imannya untuk senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Yang berduka Tuhan yang menghiburkan, karena sumber penghiburan yang sejati adalah Tuhan. Dan ketika kami menerima berkat Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bersyukur dan hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Topanglah kami dan kuatkanlah kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengantarkan persembahan yang kedua dan amplop khusus. Datanglah
Jiwaku jangan terlena dengar yang memanggilmu. Jauh tinggi di angkasa Tuhanku menyambutmu. Dengan suara sorak-sorak umatku menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Bila nanti Tuhan datang, jangan meninggalkanku. Jangan sampai terlewatkan, bawa aku sertamu. Dengan suara sorak-sorak umatku menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Nantikan Kau Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah Kau Tuhanku, memenuhi janji-Mu. Dengan suara sorak-sorak umatku menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Kesukaan yang ceria memenuhi hatiku. Mendengarkan suaranya saat datang Tuhanku. Dengan suara sorak-sorak umatku menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Jiwaku jangan terlena dengar yang memanggilmu. Jauh tinggi di angkasa Tuhanku menyambutmu. Dengan suara sorak-sorak umatku menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat
dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, hanya milikmu semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantarkan kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setiamu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertai jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.